Bab 3. Alangkah keras mereka bekerja, dan betapa keringat mengguyur seluruh tubuh ketika mereka memasukkan jerami itu ke lumbung. Namun kerja keras mereka mendapatkan berkah. Musim panen kali ini berlimpah, bahkan jauh lebih sukses dibanding yang mereka harapkan. Kadang-kadang pekerjaan itu sangat berat. Peralatannya sudah didesain untuk manusia, dan bukan untuk binatang, dan terjadi kemunduran. Karena tak seekor binatang pun mampu menggunakan alat apa saja yang mengharuskannya berdiri di atas kaki belakangnya. Namun babi-babi begitu pandai, sehingga mereka bisa menemukan jalan keluar untuk setiap kesulitan. Adapun para kuda, mereka mengenal setiap jengkal tanah di ladang, dan pada kenyataannya jauh lebih memahami persoalan memotong dan menggaruk ladang daripada Pak Jones dan orang-orangnya. Babi-babi memang tidak sungguh-sungguh bekerja dalam arti fisik, tetapi mereka mengarahkan dan mengawasi yang lainnya. Dengan pengetahuan seperti itu, lumrah jika mereka mengambil posisi sebagai pemimpin. Boxer dan Clover memasang sendiri. Peralatan memotong atau mengeruk, tentu saja, sekarang ini tidak lagi dibutuhkan tali kekang dan berjalan-jalan dengan tegap di sekeliling ladang. Dengan seekor babi berjalan di belakang dan berteriak, "Ayo maju, kamerad!" atau "Mundur, kamerad!" sesuai dengan situasinya. Dan setiap binatang menjalankan pekerjaan, sampai yang paling rendah untuk membalik dan mengumpulkan jerami itu. Bahkan, bebek-bebek dan ayam betina bekerja keras ke sana kemari di bawah terik matahari, membawa cemeti keil yang terbuat dari jerami dengan paruh mereka. Pada akhirnya, mereka menyelesaikan musim panen mereka dalam 2 hari. Waktunya lebih singkat dibanding ketika Jones dan orang-orangnya mengerjakannya. Lebih-lebih, panen kali ini adalah panen raya terbesar yang pernah terjadi di peternakan itu. Tidak ada penyusutan apapun. Ayam dan itik dengan mata tajam mengumpulkan setiap batang jerami terakhir, dan tidak seekor pun binatang yang mencuri lebih daripada sesuap penuh. Sepanjang musim panas, pekerjaan di peternakan itu berputar seperti jarum jam. Para binatang bahagia sebab mereka tak pernah membayangkan bahwa hal semacam itu mungkin terjadi. Setiap suap pakan merupakan suatu kegembiraan tersendiri, karena sekarang pakan itu sungguh milik mereka, dihasilkan oleh mereka sendiri, dan untuk mereka sendiri, bukan dibagikan pada mereka oleh seorang majikan yang uring-uringan. Dengan perginya manusia parasit yang tak berguna, ada lebih banyak pakan yang bisa dimakan oleh setiap binatang. Ada banyak pula waktu senggang yang belum pernah dialami oleh binatang-binatang itu. Mereka juga menghadapi banyak kesulitan, misalnya, kelak pada tahun itu ketika memanen jagung, mereka harus menginjak-injaknya dengan gaya purba dan meniup sekamnya dengan napas mereka. Karena peternakan itu tidak punya mesin penebah. Namun babi-babi itu, dengan kecerdasannya dan boxer, dengan otot-ototnya yang luar biasa kuat, selalu berhasil menarik jagung itu. Boxer sangat dikagumi semua binatang. La adalah pekerja keras, bahkan pada masa Pak Jones. Tetapi sekarang, ia lebih tampak seperti 3 ekor kuda sekaligus. Ada hari-hari ketika seluruh pekerjaan di peternakan seakan harus ditanggung oleh pundaknya yang kuat. Dari pagi sampai malam pekerjaannya mendorong dan menarik, selalu menanggung pekerjaan yang paling berat. Ia telah membuat kesepakatan dengan ayam jantan muda untuk memanggilnya setengah jam lebih awal daripada yang lainnya setiap pagi, dan mengerjakan beberapa pekerjaan sukarela sebelum pekerjaan reguler dimulai. Jawabannya untuk menjawab setiap kemunduran, setiap masalah adalah, "Aku akan kerja lebih keras," yang sudah dihayatinya sebagai semboyan pribadi. Akan tetapi, setiap binatang bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Ayam betina dan bebek-bebek misalnya menyelamatkan 5 gantang jagung pada waktu panen dengan mengumpulkan butir-butir jagung yang tercecer. Tak seekor binatang pun mencuri, tak seekor binatang pun yang bersungut-sungut tentang ransumnya. Pertengkaran dan saling gigit, serta perasaan iri yang merupakan pemandangan lumrah pada masa lalu sekarang hampir menghilang. Tak seekor binatang pun menjerit, atau katakanlah hampir tidak seekor pun. Memang benar, Molly agak sulit dibangunkan pagi-pagi dan punya kebiasaan meninggalkan pekerjaan lebih awal dengan alasan ada batu pada kukunya. Dan ada perilaku kucing yang agak aneh. Begitu tahu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kucing tak pernah bisa ditemukan. Lah bisa menghilang selama berjam-jam.
Kemudian muncul kembali pada saat makan seperti tak terjadi apa-apa, atau muncul pada senja hari tatkala pekerjaan sudah selesai. Namun kucing selalu bisa membuat alasan yang amat bagus dan mendekur dengan begitu menawan sehingga binatang lain sulit untuk tidak mempercayai niat baiknya. Benjamin tua si keledai tampak tidak berubah sesudah pemberontakan itu. La bekerja dengan sama lambannya seperti pada masa Park Jones. La tidak pernah meringkik sebagaimana laiknya. Seekor keledai juga tak pernah bekerja ekstra secara sukarela tentang pemberontakan dan hasilnya. Si keledai juga tak pernah menyatakan pendapatnya. Ketika ditanya apakah ia tak bahagia lagi karena Pak Jones sudah pergi, ia hanya menjawab, keledai mempunyai umur panjang. Tak seekor pun di antara kalian yang pernah melihat keledai mati. Dan binatang-binatang lain harus puas dengan jawaban yang tersamar seperti itu. Pada minggu tak ada pekerjaan. Sarapan mundur 1 jam daripada biasanya, dan sesudah sarapan ada satu upacara yang selalu dipatuhi. Acara pertama adalah pengibaran bendera. Snowball menemukan selembar taplak meja hijau milik Bu Jones di kamar perlengkapan kuda yang kemudian digambari sebuah kuku binatang dan sebuah tanduk dengan cat putih. Bendera ini dikibarkan di atas tiang di kebun rumah peternakan itu. Setiap minggu pagi, bendera itu hijau, Snowball menjelaskan, untuk melambangkan padang hijau di Inggris, sedangkan kuku dan tanduk menengarai masa depan Republik Binatang yang akan bangkit ketika ras manusia akhirnya tumbang. Sesudah mengibarkan bendera, semua binatang berjalan menuju sebuah lumbung besar untuk pertemuan umum yang dikenal sebagai rapat. Di sini, pekerjaan pada minggu yang akan datang direncanakan dan resolusi diajukan serta diperdebatkan. Biasanya babi-babi itu yang mengajukan resolusi. Binatang-binatang lain paham caranya memberikan suara, tetapi tidak pernah bisa memikirkan resolusinya sendiri. Snowball dan Napoleon sangat aktif dalam perdebatan itu. Namun sudah diketahui bahwa dua binatang itu tak pernah sependapat. Apapun saran yang dibuat oleh salah seekor dari mereka, yang lain bisa dipastikan akan menentangnya. Bahkan ketika sudah disetujui, satu hal yang dengan sendirinya tak bisa ditentang seekor binatang pun, untuk menyisihkan sebidang kecil padang rumput di belakang kebun buah-buahan sebagai panti ureda bagi binatang yang sudah melewati masa kerjanya, terjadi perdebatan ramai tentang masa pensiun untuk setiap kelas binatang. Rapat itu selalu diakhiri dengan lagu binatang Inggris dan sore harinya digunakan untuk rekreasi. Babi-babi itu telah menyisihkan ruang perlengkapan kuda itu sebagai kantor untuk diri mereka sendiri. Di sini, pada sore hari, mereka belajar menjadi tukang besi, tukang kayu, dan kerajinan lain dari buku-buku yang sudah mereka keluarkan dari rumah peternakan. Snowball selalu menyibukkan diri mengorganisasi binatang lainnya ke dalam apa yang ia sebut komisi binatang. Dalam bidang ini, Snowball tidak kenal lelah. La membentuk komisi produksi telur bagi ayam-ayam betina, kemudian liga ekor bersih bagi sapi-sapi, lalu komisi reedukasi kamerat liar, yang tujuannya menjinakkan tikus dan terwelu. Kemudian gerakan wol lebih putih untuk para biri-biri dan berbagai komisi lainnya. Di samping itu, ia mendirikan kelas menulis dan membaca. Secara keseluruhan, proyek-proyek ini gagal. Usaha untuk menjinakkan makhluk liar itu, misalnya, gagal total segera setelah dibentuk. Binatang-binatang liar itu tetap saja berperilaku seperti dulu. Namun, ketika kemudian diberi kemurahan, mereka memanfaatkannya. Kucing itu masuk dalam komisi reedukasi dan sangat aktif di sini, tetapi ya untuk beberapa hari saja. Pada suatu hari ia terlihat duduk di atas atap dan mengobrol dengan burung-burung gereja yang sulit diraihnya. Ia sedang bercerita pada mereka bahwa sekarang semua binatang adalah teman, dan setiap burung gereja boleh datang dan bertengger di kakinya. Tetapi para burung gereja itu tetap mengambil jarak. Bagaimanapun kelas membaca dan menulis itu sukses. Pada musim gugur, hampir semua binatang pada tataran tertentu bisa membaca dan menulis. Dan babi-babi bisa menulis dan membaca dengan sempurna. Anjing lumayan lancar belajar membaca, tetapi tidak tertarik membaca apapun kecuali 7 perintah itu. Muriel, si kambing, bisa membaca sedikit lebih baik dibanding si anjing. Dan pada malam hari kadang-kadang ia biasa membacakan sobekan koran dari tumpukan sampah untuk binatang lainnya. Benjamin bisa membaca sebaik para babi,
tetapi ia tidak pernah mengasah kemampuannya. Sejauh yang ia tahu, katanya, tak ada yang pantas dibaca. Clover belajar seluruh alfabet tetapi tidak bisa membentuk kata-kata. Boxer tak bisa memahami lebih dari huruf D saja. Ia bisa menuliskan A, B, C, D di tanah dengan kukunya yang besar itu. Kemudian berdiri menatap huruf-huruf itu dengan kupingnya menekuk ke belakang, terkadang menggoyangkan jambulnya sambil berusaha dengan segala daya untuk mengingat huruf apa sesudah itu, tetapi tidak pernah berhasil. Pada beberapa kesempatan, ia memang belajar huruf E, F, G, H, tetapi saat ia mengenal huruf-huruf itu, selalu ketahuan bahwa ia lupa A, B, C, dan D. Akhirnya, ia memutuskan untuk puas dengan 4 huruf pertama itu dan biasa menuliskan itu semua sekali atau 2 kali sehari untuk menyegarkan ingatannya. Molly menolak belajar apa saja kecuali 6 huruf yang mengeja namanya. La membentuknya dengan ranting-ranting menjadi begitu bagus, menghiasnya dengan sekuntum atau 2 kuntum bunga, kemudian berjalan mengelilinginya sambil mengagumi karyanya. Tidak seekor pun binatang lain di peternakan itu yang bisa menguasai lebih jauh dari sebatas huruf A. Kemudian, juga diketahui bahwa binatang yang lebih bodoh, misalnya biri-biri, ayam betina, dan bebek, tak bisa menghafal 7 perintah itu. Sesudah suntuk merenung, Snowball menyatakan bahwa 7 perintah itu lebih baik diperas menjadi 1 pepatah saja. Kaki 4 baik, kaki 2 jahat. Ini, katanya, merupakan esensi dari prinsip binatangisme. Siapapun yang mampu memahaminya akan bebas dari pengaruh manusia. Burung-burung semula menolaknya sebab rasanya burung berkaki 2. Tetapi Snowball membuktikan bahwa itu tidak benar. Sayap burung, kamrat, katanya, adalah organ penggerak dan bukan organ manipulasi. Oleh karena itu, bisa dipandang sebagai kaki. Tanda mencolok dari manusia adalah tangannya, yang dengan instrumen itu ia bisa melakukan segala kejahatan. Burung-burung itu tak paham kata-kata Snowball yang panjang itu, tetapi mereka menerima penjelasannya, dan binatang yang lebih rendah hati mulai menghafal kaidah baru itu. Kaki 4 baik, kaki 2 jahat, yang diprasastikan pada tembok belakang lumbung di atas 7 perintah, dengan huruf-huruf lebih besar. Ketika mereka menghafalkannya, biri-biri menjadi begitu menyukai pepatah itu, dan saat sedang tiduran di ladang mereka mulai mengembik bersama-sama. Kaki 4 baik, kaki 2 jahat, dan terus diucapkannya berjam-jam tanpa lelah. Napoleon tak tertarik dengan komisi yang diciptakan Snowball. La bilang bahwa pendidikan untuk binatang muda lebih penting daripada apapun yang bisa dikerjakan oleh mereka yang sudah dewasa. Jessie dan Bluebell akan segera melahirkan sesudah panen jerami. Jumlah semuanya 9 ekor anak anjing. Segera setelah mereka disapih, Napoleon mengambil mereka dari induknya sambil berkata bahwa ia yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, lah meletakkan bayi-bayi itu di ruang lebih tinggi, yang hanya bisa dicapai dengan tangga dari ruang perlengkapan kuda. Di sana mereka menjadi terpisah sedemikian rupa, sehingga para penghuni peternakan lainnya segera melupakan keberadaan mereka. Misteri tentang kemana habisnya susu segera terjelaskan. Susu itu dicampur ke dalam bubur untuk babi. Apel-apel sekarang mulai matang dan rerumputan di kebun buah-buahan itu menjadi penuh sampah oleh buah-buahan yang berjatuhan di tanah. Para binatang menduga bahwa buah-buahan itu akan dibagi dengan adil. Tetapi pada suatu hari ada pengumuman bahwa buah-buahan yang jatuh ke tanah itu akan dibawa ke ruang penyimpanan perlengkapan untuk dikonsumsi oleh babi-babi. Pada saat itu binatang-binatang lainnya menggerutu, tetapi tak ada gunanya. Pada titik ini semua babi setuju, bahkan Snowball dan Napoleon. Squealer disuruh memberi penjelasan seperlunya pada yang lain. "Kamerad," teriaknya, "saya harap kalian tidak membayangkan bahwa kami, babi-babi, melakukan ini semua dengan semangat mementingkan diri sendiri dan hak-hak istimewa kami. Banyak di antara kita yang tidak suka susu dan apel. Saya sendiri sama sekali tidak suka. Satu-satunya alasan kami mengambil susu dan apel adalah untuk memelihara kesehatan. Susu dan apel, hal ini sudah dibuktikan dalam penelitian, berisi substansi yang secara mutlak sangat diperlukan babi. Kami kaum babi adalah pekerja yang mengerahkan pikiran. Seluruh manajemen dan organisasi peternakan ini bergantung pada kami. Siang malam kami
memperhatikan kesejahteraan kalian. Demi kalian kami minum susu dan makan apel-apel itu. Kalian tahu apa yang terjadi kalau kami para babi gagal menjalankan tugas ini. Jones akan kembali. Ya, Jones akan kembali. Sungguh, kamerat, teriak Squealer memohon-mohon pengertian sambil melompat ke kanan dan ke kiri dengan ekor bergoyang-goyang. Sungguh, tak seekor pun dari kalian yang menghendaki Jones kembali, kan? Sekarang hanya satu hal yang benar-benar diyakini para binatang itu, yaitu bahwa mereka tidak ingin Jones kembali. Pentingnya menjaga babi-babi selalu dalam kondisi kesehatan yang baik sudah sangat jelas alasannya. Maka, hal itu disetujui tanpa banyak perdebatan bahwa susu dan apel yang berjatuhan tertiup angin dan juga panenan utama apel-apel ketika mereka menuai harus diistimewakan untuk babi-babi saja.